Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Widya Agusti, Tio Yohana, Purwanto Pretmojo, Iin Juli Sasmita, dan Ayu Meliwayuni yang akan mempresentasikan tentang materi akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Baik, pertama yang akan saya sampaikan laporan keuangan dan mata pelaporan. Nah, pada materi ini yang dibahas adalah permasalahan atas perbedaan mata uang yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi, bukan terhadap setiap transaksi seperti bab sebelumnya. Nah, mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Menurut PSAK 10 revisi 2009 tentang pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi, sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian keuangan. Nah, ada dua metode dalam penjabaran laporan keuangan. Yang pertama itu metode translasi, yang kedua metode pengukuran kembali. Metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang yang lain yang berbeda dengan mata uang fungsional atau mata uang asing. Sedangkan metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Bisa kita lihat di bagan 10.1 perbedaan metode translasi dan metode pengukuran kembali. Di entitas tunggal, mata uang pencatatannya mata uang fungsional, mata uang penyajiannya itu mata uang asing, maka metode digunakan adalah metode translasi. Dan entitas tunggal, apabila mata uang pencatatannya mata uang asing, mata uang penyajiannya itu mata uang fungsional, maka metodenya itu adalah metode pengukuran kembali. Terus ada di situ anak, asosiasi atau cabang. Apabila mata uang pencatatannya itu mata uang fungsional, sedangkan mata uang penyajian itu mata uang fungsional, tetapi di entitas induk mata uang penyajian itu mata uang asing, maka metode yang digunakan adalah metode translasi. Terus anak, asosiasi atau cabang, apabila mata uang pencatatannya itu mata uang asing, sedangkan mata uang penyajiannya itu mata uang asing juga, tetapi di metode entitas induk mata uang penyajian itu menggunakan mata uang fungsional, maka metodenya itu pengukuran kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Meliwayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Sasmita akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu kertas kerja tahun berikutnya. Pada tahun 2016, PT Anak melaporkan laba sebesar $8.000 dan mengumumkan dividen sebesar $5.000 pada tanggal 1 Mei 2016. Selain itu, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000. Untuk kurs relevan tahun 2015 dan tahun 2016-nya teman-teman bisa lihat pada slide ya. Terus selama tahun 2016 PT Indo akan mencatat investasinya atas PT Anak dengan jurnal yaitu 1 Mei 2016 kas pada investasi PT Anak itu nilainya 40.280.000, di mana nilai tersebut didapat dari 80% dikali $5 dikali kurs aktualnya itu 10.070. Terus pada tanggal 31 Desember 2016 jurnalnya itu investasi PT Anak pada bagian laba PT Anak
itu nilainya didapat 64.764.000, di mana nilai tersebut didapat dari 80% dikali $8.000 dikali kurs rata-ratanya itu 10.120. Di akhir tahun 2016, laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar ke rupiah. Penjabaran kali ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Teman-teman bisa lihat pada tabel 10.8 itu translasi pada 31 Desember 2016, di mana pada tabel tersebut terdapat selisih sebesar 14.040.000, di mana nilai tersebut akan disajikan sebagai saldo akhir penghasilan komprehensif lain pada kelompok ekuitas. Jumlah yang diakui oleh PT Indo adalah 80% atas kenaikan atau penurunan saldo penghasilan komprehensif lain tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 2.872.000 didapat dari 80% dikali 14.040.000 dikurang 10.450.000, sehingga dapatlah jurnal tanggal 31 Desember 2016 nya itu investasi PT Anak pada penghasilan komprehensif lain itu 2.872.000. Pada tahun 2016 dan 2015 ini hampir sama ya, menggunakan kurs yang relevan. Perbedaannya itu hanya terdapat pada penjabaran saldo laba, di mana perhitungannya tersebut masih menggunakan laba bersih dan dividen tahun 2015. Perlu teman-teman perhatikan bahwa kertas kerja penjabaran menggunakan format neraca saldo, sehingga saldo laba masih posisi awal periode. Pada kertas kerja 2016 maka saldo laba masih posisi awal tahun 2016, sehingga perhitungannya masih menggunakan saldo dan kurs selama tahun 2015. Penjabarannya itu dapat teman-teman lihat pada slide ya, yaitu penjabaran saldo laba 2016 harus dihitung sebagai berikut, yaitu saldo laba awal 200 juta, laba bersih 2015 nya itu 50.500.000, terus dividennya 30.150.000, dan saldo laba akhirnya itu 220.350.000. Nah, pada tahun 2015 kan kita juga menghitung saldo goodwillnya. Nah, di tahun 2015 ini kita juga menjabarkan saldo goodwill. Selain pada tahun 2016 ini goodwillnya mengalami penurunan sebesar $1.000, sehingga perhitungannya yaitu goodwill awal 2016 5.000 dengan kurs 10.150, dan dalam rupiah itu 50.750.000. Penurunan nilainya itu $10, kurs dikali dengan kurs 10.120 dan dihasilkan dalam rupiah itu 10.120.000. Nah, dan didapatlah selisih penjabarannya itu 170.000, dan goodwill akhirnya yaitu 40.800.000. Nah, selisih 170.000 itu diakui sebesar 80% oleh PT Indo dengan jurnal investasi PT Anak pada penghasilan komprehensif lain itu 136.000. Nilai yang diakui bukan 80% dari kenaikan atau penurunan selisih penjabaran dari periode sebelumnya, karena perhitungan di atas sudah dimulai dari kurs penutup 2015 yang menjadi kurs awal 2016. Jika pada perhitungan di atas kurs awal tahun 2016 masih menggunakan kurs akuisisi 2 Januari 2015, maka yang diakui oleh PT Indo adalah 80% dari kenaikan atau penurunan selisih penjabaran dari periode sebelumnya.
Nah, di tahun 2016 ini kan dia mengalami penurunan goodwill, maka penurunan goodwill ini diakui oleh PT Induk dengan menjurnal bagian laba atas PT Anak pada investasi pada PT Anak, yaitu 8.096.000. Nah, yang dimana itu didapat dari 80% dikali 10.120.000. Nah, dari beberapa jurnal tersebut, maka diperolehlah saldo investasi pada PT Anak akhir tahun 2016 senilai 644 juta 644.640.000, dan bagian laba atas PT Anak senilai 56.672.000. Angka tersebut juga dapat diuji dengan perhitungan jurnal eliminasi. Teman-teman bisa lihat pada tabel 10.9 untuk perhitungan jurnal eliminasi 2016. Di sana terdapat saldo tanggal 1 Januari 2016. Saldo labanya itu 220.350.000. Saham biasanya itu 500 juta. Terus untuk investasi PT Induknya itu didapat dari 220.350.000 dikali 80%, dapatlah 576.280.000, dan sisanya itu kepentingan dan pengendaliannya itu 144.070.000. Terus laba bersihnya didapat dari saldo labanya itu pendapatan dikurang beban dan dihasilkan yaitu 80.960.000, dan investasi PT Induknya dikali 80% dari 80.960.000 didapatlah 64.768.000. Dividennya itu 50.350.000, dikali 80% didapatlah investasi PT Induknya itu 40.280.000, dan sisanya kepentingan pengendalian itu 10.070.000. Habis itu dapatlah saldo 31 Desember 2016 untuk investasi PT Induknya 600.768.000, kepentingan pengendaliannya itu 150.192.000, saham biasa 500 juta, saldo labanya itu 250.960.000. Dan dibuatlah jurnalnya pada debit terdapat saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Anak, bagian laba kepentingan pengendalian. Pada kredit itu dividen diumumkan, investasi pada PT Anak, kepentingan dan pengendalian. Nah, untuk perhitungan jurnal eliminasi goodwill-nya itu saldo tanggal 1 Januari 2016. Untuk goodwill-nya yang 50.750.000 itu goodwill tahun 2015, itu goodwill akhir periode, maka yang dipakai itu. Habis itu dikali 80%, didapatlah investasi PT Induknya 40.600.000, dan sisanya itu kepentingan dan pengendalian itu 10.150.000. Tadi kan dia mengalami penurunan nilai. Penurunan nilainya itu 10.120.000, dikali 80% yaitu 8.096.000, dan sisanya yaitu kepentingan dan pengendalian 2.024.000. Untuk saldo 31 Desember 2016 nya untuk investasi PT Induknya yaitu 32.504.000, kepentingan pengendaliannya itu 8.126.000, goodwill-nya itu 40.630.000. Kalau pada tahun 2015 untuk jurnalnya kan cuma terdapat goodwill pada sisi debit cuma terdapat goodwill, sementara di sisi kredit cuma terdapat investasi pada PT Anak dan kepentingan dan pengendalian. Nah, kalau di tahun 2016 ini karena dia mengalami penurunan, maka
jurnalnya bertambah untuk di sisi dan untuk di sisi debitnya sudah ada beban operasi, tambahnya ada beban operasi. Untuk di sisi kreditnya itu bagian laba atas PT Anak dan bagian laba kepentingan dan pengendalian. Nah, selain itu penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan PT Anak dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan kepentingan dan pengendalian dengan jurnal yaitu dengan jurnal penghasilan komprehensif lain sebesar 14.040.000 pada investasi PT Anak 11.023.000 dan kepentingan pengendaliannya 2.808.000. Terus untuk eliminasi investasi dan pengakuan goodwill terkait transaksinya itu goodwill 170.000 pada investasi pada PT Anak 136.000 dan kepentingan non pengendaliannya 34.000. Nah, dari semua jurnal tadi itu dimasukkanlah ke dalam kertas kerja konsolidasi, dan teman-teman bisa lihat kertas kerja konsolidasinya itu pada tabel 10.11. Dan kesimpulan dan perbedaan dari laporan konsolidasi tahun 2015 dan 2016 ini terdapat pada penjabaran saldo labanya. Terus kalau pada soal ini kan tadi mengalami penurunan, dan perbedaannya itu kalau di sini dia menambah jurnal untuk penurunan nilai goodwillnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri selanjutnya yaitu metode pengukuran kembali. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kurs yang digunakan untuk metode pengukuran kembali dapat dilihat pada tabel 10.1 halaman 363 untuk pos laporan posisi keuangan, dan tabel 10.2 halaman 364 itu untuk pos laporan laba rugi. Nah, berdasarkan tabel 10.2, kurs yang digunakan untuk pengukuran kembali juga berbeda-beda untuk pos-pos laporan laba rugi. Untuk pendapatan dan beban moneter menggunakan kurs aktual atau rata-rata, sedangkan pendapatan dan beban non-moneter menggunakan kurs tanggal transaksi. Kurs tanggal transaksi adalah kurs tanggal perolehan, dan jika perolehan dilakukan sebelum akuisisi, maka menggunakan kurs tanggal akuisisi. Nah, dividen dan pembagian laba lainnya dijabarkan dengan kurs aktual, yaitu kurs tanggal diumumkannya. Nah, dengan demikian, pada metode pengukuran kembali, jenis kurs yang digunakan itu lebih bervariasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh 10.2, pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $60.000 Singapura. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah. Mata uang fungsional PT Anak adalah rupiah, namun mata uang penyajian PT Anak adalah dolar Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 50.000 dan 20.000 dolar Singapura. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non-pengendali atau KNP saat akuisisi adalah 15.000. PT Anak mengumumkan laba dan dividen tanggal 1 April untuk tahun 2015 masing-masing senilai 5.000 dolar dan 3.000 dolar. Nah, berikut ini kurs yang relevan. Untuk tanggal 20 April 2014 dia menggunakan kurs 9.800, 20 Agustus 2014 menggunakan kurs 9.900, 2 Januari 2015 menggunakan kurs 10.000, 1 April kursnya 10.050, 1 Juli 2015 itu kursnya 10.060,
20 Desember 2015 kursnya 10.120, 31 Desember 2015 10.150, dan kurs rata-rata 2015 itu 10.100. Nah, PT Indo itu harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah karena pencatatan investasinya harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Indo. Nilai akuisisinya $60.000 ditambah nilai KNP-nya $15.000, maka didapat $75.000 Singapura dengan kurs pada tanggal akuisisi yaitu 10.000 sehingga dapatlah 750 juta. Nah, nilai tercatat aset bersihnya itu $50.000 saham biasa ditambah $20.000 saldo laba sehingga didapatlah $70.000 dikalikan kurs pada tanggal akuisisi yaitu 10.000 dan hasilnya yaitu 700 juta. Atas akuisisi tersebut dihasilkanlah goodwill senilai 50 juta. Nah, selanjutnya seluruh pos dalam laporan posisi keuangan PT ANA dijabarkan dari dolar ke rupiah menggunakan kurs tanggal akuisisi berikut penjabarannya, yaitu translasi pada tanggal akuisisi 2 Januari 2015. Nah, semuanya kas, piutang, persediaan, tanah, mesin itu menggunakan kurs pada tanggal akuisisi yaitu 10.000 sampai juga utang usaha, utang bank, saham biasa, dan saldo laba. Nah, sehingga menghasilkan jumlah debitnya itu 1.050 juta dan jumlah kreditnya 1.050 juta. Selanjutnya di sini terdapat untuk perolehan aset non moneter ini terdapat perbedaan antara metode pengukuran kembali dengan metode transaksi. Pada metode pengukuran kembali untuk aset atau liabilitas non moneter dijabarkan dengan kurs aktual perolehannya. Nah, ini merupakan kurs aktual perolehan aset non moneter PT ANA. Persediaan pada tanggal diperoleh pada tanggal 20 Desember 2015 senilai $19.000 dengan kursnya 10.120. Tanah diperoleh pada tanggal 20 April 2014 senilai $30.000 dengan kurs 9.800. Mesin ada 2 kali perolehan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2014 senilai $50.000 dengan kurs 9.900 dan 1 Juli 2015 itu ada $20.000 dengan kurs 10.060. Lalu kita hitung penjabaran aset non moneternya pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, perhitungan A ini untuk perhitungan mesin. Mesin 1 itu diperoleh sebelum tahun 2015. Karena diperoleh sebelum tanggal akuisisi, maka kita menggunakan kurs akuisisi. Makanya di sini 50.000 dikali kurs akuisisi yaitu 10.000 sehingga didapatlah 500 juta. Nah, mesin kedua itu diperoleh setelah tahun 2015 yaitu tanggal 1 Juli 2015. Makanya kita menggunakan kurs pada tanggal transaksinya yaitu 10.060. Didapatlah 201.200.000. Sehingga dapatlah hasilnya 701.200. Untuk perhitungan B ini itu untuk menghitung beban pokok penjualan. Persediaan awalnya itu diperoleh sebelum tanggal akuisisi senilai $12.000 dikalikan kurs pada tanggal akuisisi yaitu 10.000 dapatlah 120 juta. Nah, pembeliannya itu diperoleh pada tanggal 1 April 2015 itu sehingga kita menggunakan kurs pada tanggal transaksi tersebut yaitu 10.050. Dapatlah hasilnya 170.850.000. Nah, persediaan akhirnya itu pada tanggal 20 Desember 2015. Kita menggunakan kurs pada tanggal 20 Desember ini yaitu 10.120 sehingga didapatlah 192.280.000. Hasil pengurangannya beban pokok penjualannya menjadi 98.570.000. Nah, untuk perhitungan yang C itu untuk beban penyusutan. Kita menggunakan sama seperti perhitungan A karena mesinnya itu
terjadi penyusutan dan akumulasi. Jadi kita sama menggunakannya 10.000 dengan 10.060. Sehingga didapatlah kalau untuk perhitungan yang C 50.120.000. Untuk perhitungan yang D itu akumulasi penyusutannya didapatlah 150.120.000. Lalu ketika akhir tahun, laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah. Pada penjabaran ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut penjabaran pengukuran kembali pada tanggal 31 Desember 2015-nya. Untuk kas piutang persediaan, untuk kas piutang itu kita menggunakan kurs penutup, yaitu sebesar 10.150. Untuk persediaan itu kita menggunakan kurs pada tanggal transaksinya, yaitu 10.120. Ini. Untuk tanah, kita menggunakan juga kurs pada tanggal transaksinya, yaitu 9.800. Untuk mesin, ini kita masukkan yang sudah kita hitung tadi. Mesin, untuk yang A ini dia masukkan angka yang sudah kita hitung, yaitu 701.200.000. Untuk yang B itu perhitungan beban pokok penjualannya, kita masukkan angka yang sudah kita hitung, yaitu 98.570.000. Untuk lalu beban operasi ini menggunakan kurs rata-rata sebesar 10.100. Dividen menggunakan kurs aktual sebesar 10.050. Lalu untuk akumulasi penyusutan itu kita masukkan angka yang sudah kita hitung tadi, yaitu 150.120.000. Nah, untuk utang usaha, utang bank itu menggunakan kurs penutup sebesar 10.150. Untuk saham biasa dan saldo laba itu menggunakan kurs akuisisi sebesar 10.000. Untuk pendapatan itu kita menggunakan kurs rata-rata sebesar 10.100. Sehingga dihasilkanlah jumlah debit lebih kecil daripada jumlah kredit, sehingga menghasilkan selisih sebesar 10.600.000 itu diakui sebagai rugi pengukuran kembali di dalam laporan laba rugi PT Anak. Selanjutnya PT Induk. Jurnal yang dicatat PT Induk selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2015 itu untuk mencatat investasi awal. Investasi awalnya tadi itu sebesar $60.000 dikalikan kurs pada tanggal akuisisinya tersebut, yaitu 10.000, didapatlah investasi pada PT Anaknya sebesar 600 juta dan kredit kas sebesar 600 juta. Lalu pada tanggal 1 April 2015 itu untuk mencatat penerimaan dividen. Karena PT Induk memiliki 80% kepemilikan sahamnya atas PT Anak, maka 80% dikali pengumuman dividennya itu tadi 3.000 dikalikan kurs pada tanggal pengumuman dividen tersebut, yaitu 10.050. Didapatlah hasil kas di debit sebesar 24.120.000 dengan dikreditnya investasi pada PT Anak sebesar 24.120.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 itu untuk mencatat pengakuan bagian laba atas PT Anak. 80% dikalikan pendapatan sebesar 252.500 dikurangi beban pokok penjualannya 98.570.000, dikurangi juga beban penyusutan sebesar 50.120.000, dikurangi
beban operasinya sebesar 50.500.000 dan dikurangi juga rugi pengukuran kembali sebesar 10.600.000. Didapatlah investasi pada PT Anaknya sejumlah 34.168.000 dan kredit bagian laba atas PT Anak sebesar 34.168.000. Lalu selanjutnya berdasarkan serangkaian jurnal yang udah kita hitung tadi, maka diperoleh saldo investasi pada PT Anak akhir tahun 2015 itu senilai 610.048.000 dan bagian laba atas PT Anak senilai 34.168.000. Nah, angka tersebut dapat diuji melalui perhitungan jurnal eliminasi berikut ini. 10.15 itu perhitungan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi investasi dan ekuitas pada PT Anak. Nah, saldo 1 Januari 2015 saham biasanya itu dari soal tadi 500 juta, saldo labanya 200 juta. Jumlahnya itu 700 juta karena PT Indo memiliki 80% kepemilikannya. Jadi 700 juta itu dikali 80%, dapatlah 560 juta. Dan non pengendalinya didapatlah 140 juta. Laba bersih itu di sini senilai 42.710. Itu tuh didapat dari pendapatan dikurang beban pokok penjualan, dikurang beban penyusutan, dikurang beban operasi, dikurang rugi pengukuran kembali yang tadi kita hitung. Itu terdapat di tabel 10.14 yang tadi. Didapatlah hasilnya 42.710.000. Nah, dividennya pada tabel 10.14 tadi itu 30.150.000. Nah, untuk PT Indo dikalikan 80% dapatlah 24.120.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 6.030.000. Jadi saldo 31 Desember 2015-nya untuk PT Indo 570.048.000 dan kepentingan non pengendalinya itu 142.512.000. Baru kita buatin jurnal eliminasinya. Dengan yang didebit saham biasa sebesar 500 juta. Saldo laba 200 juta, bagian laba atas PT Anaknya 34.168.000, bagian laba non pengendalinya 8.542.000 dengan mengkredit dividen yang diumumkan sebesar 30.150.000 dan investasi pada PT Anaknya 570.048.000. Lalu kepentingan non pengendalinya sebesar 142.512.000. Ini untuk mengeliminasi investasi dan ekuitas pada PT Anak. Lalu kita menghitung jurnal eliminasi untuk goodwill. Saldo 1 Januari 2015-nya tadi kita dapat perhitungannya itu 50 juta karena PT Indo memiliki 80%, jadi dikali 80 dapatlah 40 juta dan kepentingan non pengendalinya 10 juta. Nah, pada tahun 2015 ini tidak ada penurunan nilai, jadi saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015-nya tetap 50 juta. Lalu kita buatin jurnal eliminasinya. Untuk di debitnya goodwill senilai 50 juta. Di kreditnya investasi pada PT Anak senilai 40 juta dan kepentingan non pengendali senilai 10 juta. Nah, berdasarkan jurnal eliminasi yang udah dihitung tadi, selanjutnya semuanya dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian seperti yang terlihat pada tampilan slide ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan. Atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya.
Pengungkapan ini ada terbagi 4. Yang pertama, kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Yang keempat, ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang pelaporannya. Lalu kemudian ada isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Ada 2, perubahan mata uang fungsional dan transaksi antar entitas. Perubahan mata uang fungsional ini tercatat di PSAK 10 Revisi 2009 yang mengatur perlakuan akuntansi jika terjadinya perubahan dalam mata uang fungsional. Ketika terjadinya perubahan dalam mata uang fungsional, suatu perusahaan harus diterapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahannya terjadi. Kemudian lalu transaksi antar entitas. Salah satu tujuan penjabaran suatu laporan keuangan adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas induk. Setelah dilakukan penjabaran ini, prosedur konsolidasi yang dilakukan mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo antar kelompok dan transaksi antar kelompok dari suatu entitas anak seperti yang dibahas pada bab sebelumnya.